Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Anak, hari ini kita akan belajar IPS ya. Seperti biasa, kita sebelumnya disiapkan dulu ya. Ayo disiapkan anak lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, semoga doa kalian dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Nah, ya jadi anak pintar, jadi anak soleh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelumnya ibu akan absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang alfa? Nurul. Nurul apa izin? Izin. Nurul apa namanya? Maulida. Iya. Nurul Maulida, izin ya? Iya, semalam kalau nggak salah dia WA ibu ya? Iya. Bahwa hari ini izin katanya ada kepentingan keluarga. Ya. Yang lainnya selain Nurul adalah Afid. Afid. Apa Afid? Tahu. Apa? Afid. Sakit. Oh sakit. Ada suratnya? Nggak ada izin berarti dialfakan ya. Hafid. Hafid Muhammad Hafid ya? Muhammad Hafid Alfa baru izin. Alhamdulillah semuanya pada hadir ya. Sehat hari ini, sehat semuanya? Sehat. Sudah siap belajar IPS? Siap. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai aktivitas memenuhi kebutuhan ya. IPS aktivitas memenuhi kebutuhan. Nah, sebelum ke bab aktivitas memenuhi kebutuhan, Ibu ingin mengingatkan pelajaran sebelumnya, yaitu sosialisasi. Manusia itu perlu bersosialisasi dengan masyarakat, betul? Betul. Nah, kali ini dengan sosialisasi itu manusia juga membutuhkan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya kegiatan ekonomi. Manusia makanya disebut dengan makhluk ekonomi. Apa itu makhluk ekonomi? Perlu memiliki kebutuhan dan keinginan. Ada aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam kegiatan sehari-hari, yaitu aktivitas ekonomi atau kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi, distribusi. Dari tiga kegiatan ekonomi ini, siapa yang tahu apa itu produksi? Apa itu kegiatan produksi? Kegiatan konsumsi dan distribusi. Ayo, siapa yang tahu apa itu produksi? Produksi adalah Proses penciptaan barang atau jasa dengan tujuan untuk menambah nilai guna. proses penciptaan untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Misalnya, bikin donat. Ya, ketika ada seseorang atau perusahaan membuat donat, itu adalah salah satu contoh kegiatan produksi. Ya, betul. Namanya siapa? Desia. Kalau konsumsi apa? Siapa yang tahu pengertian konsumsi? Atau contohnya kegiatan konsumsi itu apa? Ada yang tahu? Acungkan tangan. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghabiskan atau mengurangi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan. Ya, pintar. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi nilai barang atau jasa. Misalnya kita makan bakso, mengurangi tidak? Mengurangi nilainya ya. Tadinya ada bakso semangkok lalu dimakan, jadi habiskan, kan mengurangi ya. Atau memakan, memakai, menggunakan, itu konsumsi. Ya, oke baiklah, kalian secara sekilas sudah agak paham mengenai pengertian produksi dan konsumsi. Mari kita simak video pengertian
bahas ya. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju. Contoh lainnya, seorang petani menanam sayur untuk menghasilkan sayuran yang segar. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi. Itu tadi video yang kita putar dari media YouTube ya. Kalau kalian di rumah misalnya ingin belajar mengenai aktivitas memenuhi kebutuhan, ada di YouTube ya. Kali ini kita akan mendalami materi tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa yang kalian simak dari video tadi? Sudah dimengerti? Sudah dipahami semuanya? Sudah. Alhamdulillah ya. Jadi kegiatan ekonomi ada berapa macam? Satu, produksi, distribusi, konsumsi. Pinter ya. Produksi. Apa pengertian dari produksi? Produksi adalah proses pencipta barang atau jasa dengan tujuan untuk menentukan nilai guna. Ya, menghasilkan nilai guna barang atau jasa. Misalnya penjahit, dia menjahit baju. Itu namanya produksi kegiatannya. Orangnya disebut dengan produsen. Ya, orangnya disebut apa? Produsen. Bisa orang, bisa perusahaan atau PT. Biasa kalau PT perusahaan disebutnya tekstil ya, industri ya. Nah, ini orangnya disebut produsen. Petani misalnya, petani juga sama. Petani itu orang yang menghasilkan padi, disebut dengan produsen. Ya, ada lagi yang lainnya? Ada, misalnya, ada lagi? Ibu membuat donatnya dipasarkan untuk dijual, itu juga sama, produsen ya. Nah, yang keduanya distribusi. Apa itu distribusi? Barang-barang yang dihasilkan dikirim ke toko-toko atau pengertiannya menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Barang-barang tadi yang dihasilkan oleh penjahit misalnya dikirim ke toko ya. Ya, distributor orangnya, kegiatannya disebut distribusi ya. Konsumsi, apa pengertian dari konsumsi? Kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan menggunakan atau menghasilkan barang atau jasa. Misalnya kita makan bakso ya, makan apa lagi? Mie ayam, itu menghabiskan dalam bentuk makanan. Ada juga dalam bentuk peralatan atau perlengkapan. Nih, pulpen atau spidol. Ini sama konsumsi. Ibu mengkonsumsi spidol.
Itu juga sama, konsumsi. Kegiatan menghabiskan atau menggunakan. Ya, lama-lama barang itu manfaatnya akan habis, rusak kan? Karena dipakai atau digunakan, benar tidak? Benar. Orang yang menggunakan konsumsi disebut konsumen. Ya, latihannya dengan cara game. Ya, apa yang kalian pelajari di YouTube tadi ya, yang dijelaskan akan ditanyakan di dalam latihan ini, ditanyakan di dalam game ini. Gamenya itu beritahu ya caranya. Ada 4 kelompok, 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok. Ini diawasi.
Contohnya misalnya makan bakso. Ya. Ini menggunakan pemasukan bagiannya. Ya. Bukan contohnya. Yang dimaksud perintah soalnya adalah contohnya. Misalnya memakai pulpen, memakai spidol, ya, atau makan bakso. Orang yang melaksanakan produksi disebut akhir. Orang yang melaksanakan produksi disebut produsen. Ya, salah lagi. Membuat kue donat disebut dengan kegiatan. Membuat kue donat disebut dengan produsen atau produksi. Yang remedial. Yang salah ini ya, kelompok ini perlu remedial. Kita periksa kelompok 2. Kelompok 2 ini dapat 70 bebas, berarti lulus, tidak ada remedial ya. Kelompok 3 dapat 85, berarti bebas remedial. Kelompok 4 dapat 100, upload. Kelompok 4 dapat 100. Dapat hadiah nih seharusnya, karena dapat 100 ya. Hadiahnya nanti menyusul ke bawah ya. Nah, yang remedial ya harus ada tugas tambahan. Tugas tambahannya adalah menghafal kegiatan pengertian ini ya, pengertian produksi. Coba dihafal. Produksi adalah kita sebenarnya menghasilkan nilai guna. Barat saja sampai gitu aja sekali ya. Coba produksi adalah menghasilkan kegiatan menghasilkan nilai guna. Produksi adalah menghasilkan nilai guna barang dan jasa. Nah, lulus remedialnya. Produksi adalah ya, bagus, lulus remedialnya. Produksi adalah apa? Apa menghasilkan nilai guna ini barang. Produksi adalah menghasilkan nilai guna barang. Nah, alhamdulillah remedialnya lulus ya. Karena kalau prinsip itu kalau ada yang di bawah KKM 70 ya, itu harus remedial. Remedial untuk materi ini adalah menghafal kegiatan produksi. Berarti lulus remedialnya, dikasih tambahan nilai ya. Nah, kegiatan kita belajar kali ini cuma sampai di sini aja ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak benar. Hari ini ya kita baca doa. Nanti materi selanjutnya akan bahas ya, sebetulnya itu mengenai keberagaman lingkungan sekitar. Kalian jangan lupa nanti di rumah belajar untuk bab ya, yaitu bab 2 keberagaman lingkungan sekitar. Ya, terima kasih semuanya. Mari kita baca